Baik, selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi pada pembelajaran kita, di mana hari ini kita belajar tentang selamatkan makhluk hidup pada subtema 1, tumbuhan sahabatku. Ada mata pelajaran matematika, PKN, dan SBDP yang termuat di dalam subtema ini. Tetapi matematikanya Pak tidak ajarkan karena matematikanya kita belajar tersendiri nanti itu. Baik, di sini yang akan kita belajar di sini tentang makhluk hidup dan cara membudidayakannya juga, serta merupakan tumbuhan ini merupakan sahabat kita ya. Jadi di sini ada di tujuan pembelajarannya itu. Di tujuan pembelajarannya, sebentar ya Pak tayangkan supaya anak-anak bisa melihat agar kecapaian pembelajaran kita bisa tercapai. Halo? Halo? Iya, baik. Ya, di dalam pembelajaran kita ini, anak-anak oh iya, tidak apa-apa. Kan saya memberitahukan akan tujuan pembelajaran ini saja. Nanti baru medianya saya paparkan. Baik, ini tujuan pembelajaran kita tentang di subtema ini, khususnya pada pembelajaran 2, yaitu kalian nanti akan mampu menerapkan kegiatan-kegiatan yang bersifat dari sila-sila yang ada pada Pancasila. Ada 5 sila yang ada dalam Pancasila. Itu dalam pembelajaran ini nanti anak-anak semua bisa menerapkan dalam kehidupan anak-anak. Lalu juga di sini juga anak-anak juga dapat mengamati akan contoh dari patung Nusantara ataupun lokal dan menyebutkan bagaimana bentuk-bentuk patung dan cara pembuatan serta keterampilan ya dari pembuatan patung ini. Lalu dengan menggunakan tanah liat, dengan menggunakan plastisin, itu kita bisa membuat karya-karya di situ. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajarannya, alangkah lebih baiknya itu kita harus berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini boleh dituntun oleh Yang Maha Kuasa. Baik, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, di dalam pembelajaran kita ini juga Pak ingin memperdengarkan akan lagu daripada lagu daerah kita, yaitu lagu dari Kabupaten Rotendao ya khususnya. Ini gunanya untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita terhadap kecintaan daerah kita juga. Karena kita belajar tentang Pancasila yang di dalamnya ada jiwa nasionalisme. Jadi Bapak harap kalian semua mendengarkan akan lagu ini. Ya, silakan. Baik, itu lagunya yang telah kita dengar bersama-sama. Begitu merdunya, suaranya, nyanyiannya, dan alunan musiknya ya. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran daripada keseluruhan murid-murid di sini ataupun anak-anak di sini. Saya hanya melihat dari Zoom meeting ini saja.
supaya saya tidak memanggil lagi nama satu persatu lagi. Saya langsung saja pada aplikasi Zoom ini yang kita gunakan bersama setiap hari untuk kita belajar dalam situasi pandemi COVID seperti ini. Baik, sebelumnya itu juga Bapak akan memaparkan akan penggalan cerita sedikit ya di sini tentang Pancasila. Jadi anak-anak kalau Bapak langsung search ke WA, nanti ada yang baca, ada yang tidak baca. Maka dari itu Bapak langsung tampilkan saja ke slide di sini supaya anak-anak bisa melihatnya dan membaca ya. Jadi ini contohnya ada di sini ya, sebentar saja ya. Jadi ini literasinya 15 menit saja yang kita pakai untuk membacanya kembali. Jadi, supaya kalau Pak langsung bagi di WA, ada yang tidak baca, dia hanya lihat-lihat saja. Ya, memang baca itu melihat, tetapi di sini kan saya bisa lihat siapa yang melihat dengan betul, membaca dengan betul ya. Jadi oke, baik. Atau mungkin kalian langsung baca saja pada buku teks kalian pada halaman 32 itu jelas di situ ya. Baca saja. Saya berikan waktu 5 menit saja untuk membaca itu. Baik, sudah ya? Terima kasih. Kalau seperti itu sudah, Bapak informasikan tentang tema yang akan kita belajar, yaitu selamatkan makhluk hidup. Ya. Lalu, kira-kira kegiatan kita ini apakah ada anak-anak yang suka akan memelihara makhluk hidup ataupun seperti pada subtema kita ini, tumbuhan sahabatku, apakah anak-anak sudah bersahabat belum dengan tumbuhan? Bukan berarti engkau ajak dia bermain, tetapi bersahabat dengan tumbuhan itu berarti kita memelihara dia, ya, memeliharanya dengan baik. Jadi alangkah lebih baiknya anak-anak di sini Pak ajarkan supaya tetap bersahabat sama tumbuhan, sehingga dia juga bisa memberikan efek yang baik untuk kita. Kita masuk langsung saja materinya, ya. Di sini ada nilai-nilai daripada Pancasila, ya. Ini Pak paparkan di sini yang seperti yang Pak sudah bagikan juga dalam di aplikasi kita, di grup WA kita tentang Pancasila itu. Ini Pak sekedar tampilkan saja supaya anak-anak bisa lebih jelas, lebih baik untuk melihatnya ya. Sehingga pembelajaran kita tidak terkesan hanya Bapak bicara sendiri, tetapi juga anak-anak ikut merasakan dan ikut melihat apa yang terjadi, apa yang kita belajar hari ini. Jadi tunggu ya Pak, buka dulu. Sebentar ya. Oh, sudah muncul kok belum anak-anak? Belum kok? Oh ya, sebentar ya, sebentar, sedikit saja. Ini masalah teknis saja ya, tidak menjadi persoalan sebenarnya. Tunggu saja, tidak apa, sedikit saja. Kita bersabar juga dalam pembelajaran ini agar pembelajaran kita lebih efektif. Ya, ya. Jadi dalam pembelajaran kita ini diajarkan agar kita memelihara tumbuh-tumbuhan juga bersama-sama dengan bukan hanya kita saja, tetapi orang tua kita juga, teman-teman kita. Ya, kita masuk pada materi intinya di sini.
materi tentang PKN di sini. Sudah muncul anak-anak? Halo? Sudah, Pak. Siap. Nah, ini contoh gambar Pancasila yang dari kemarin itu teman kita itu katanya ini burung Pancasila. Kak Evaldus itu katanya ini burung Pancasila, tapi sebenarnya bukan burung Pancasila, tapi ini burung Garuda yang dipakai simbolnya untuk negara kita di sini ya. Jadi selesai ini dari pembelajaran ini nanti ini tentang minta maaf, tapi ini di dalam gambar burung Pancasila ini terdapat simbol-simbol ya, simbol-simbol ya, artinya dari semua gambar-gambar ini memiliki arti masing-masing ya, dipakai dalam negara kita. Nah, itu Republik Indonesia ini dari 45, 17, 19 sampai 8 itu dipakai semua. Bahkan setiap gambar-gambar ini ada nilai-nilainya ya, yang kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari. Contohnya yang ini, sila pertama ini kita pakai penerapannya dalam kehidupan kita. Kita harus beribadah, saling bersandingan, jangan satu saling mengejek antara yang lain. Ya, ini ada contoh sila kedua. Sila keduanya seperti ini. Nah, dari sila kedua ini kita juga bisa tahu apa sih yang terdapat dalam sini. Ada sila ketiga. Sila ketiga ini yang biasa kalian lakukan di sekolah ataupun di rumah. Tetapi tanpa tidak sadar juga, kamu sudah melakukan akan sila-sila dari kelima Pancasila ini. Nah, di sini Pak hanya lebih menggambarkan supaya engkau bisa mengetahui, oh jadi yang saya lakukan itu, saya sudah lakukan sebenarnya sila pertama. Oh ya, contohnya ini. Jadi baik. Jadi ini contoh, mungkin ada satu yang bisa sebutkan sila ketiga, contohnya lain apa? Silakan. Oke, baik, benar, seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Ya, boleh di-raisen supaya Pak bisa melihat dari sini siapa yang bisa. Oke, silakan. Baik, bagus sekali. Contohnya ada sila keempat. Sila keempat bisa ada yang bisa buat satu contoh yang lain. Ini di sini ada gambarnya ya. Nah, contoh sila keempat kita sudah biasa lihat. Contoh ada yang lain? Ya, silakan. Oke, seperti itu. Bagus sekali. Ya, ada sila kelima. Nah, ini contoh. Pancasila itu apa? Bunyinya seperti apa? Silakan di-raisen. Ya, oke, silakan. Ya, mantap sekali, bagus, ya, bagus. Ya, tentunya anak-anak dari pembelajaran PKN ini, tentunya bukan kita hanya belajar saja seperti ini. Ada LKPD yang Pak sudah bagikan kepada ke grup kita yang itu. Yang sebelum kita belajar ini kan Pak sudah bagikan. Nah, di situ terdapat kolom-kolom di situ ya tentang penerapan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan anak-anak mengisi daripada setiap kolom-kolom di situ. Ya, yang ini masuk ke sila berapa? Contohnya seperti ini. Ya, masuk ke berapa? Itu kan sudah dikirim ke WA grup kita. Jadi anak-anak tinggal lihat di situ dan dikerjakan, lalu ingat di screenshot atau di foto kembali, dikirim ke WA-nya Pak, langsung ke jalur pribadi, yang biasa kita katakan bahwa japri. Oke, jadi seperti itu. Kita berpindah lagi, ada dalam pembelajaran kita juga tentunya penerapan Pancasila ini, contohnya pembuatan burung Garuda, kita bisa sangkut pautkan juga dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran SBDP. Ya, SBDP di sini ini kita membuat patung ya, seperti contohnya kita membuat patung burung Garuda. Nah, seperti itu. Jadi contohnya seperti yang kemarin itu kan sudah dikerjakan. Nah, jadi bisa dipaparkan juga, bisa dibawa
lalu difoto kembali dikirim ke Pak nanti contoh-contoh yang dibuat kemarin itu. Jadi sekarang ini kita lebih mendalami lagi akan pembuatan patung di sini ya. Jadi kita juga bisa mengambil simbol daripada negara kita ini untuk membuat jenis-jenis patung. Ingat, patung itu bukan hanya berupa patung manusia ya. Kalau anak-anak tahu kan suka pergi ke Kupang. Di Kupang itu kan ada rumah sakit namanya WZ Yohanes. Nah, si WZ Yohanes itu kan itu dari Rote itu, ya, profesor itu, ya. Makanya di rumah sakit itu terpampang patungnya yang begitu gagah di depan rumah sakit itu. Nah, di sini kita membuat patung bukan hanya patung Garuda, bukan hanya patung-patung seperti patung WZ Yohanes ataupun patung Sudirman, tetapi kita juga membuat patung-patung seperti boneka-boneka dari bahan-bahan lain seperti tanah liat, contohnya bahan plastisin. Dari bahan plastisin itu kita pakai, ya, lalu kita hasilnya ya seperti ini, ada yang dari bahan plastisin seperti ini, ya, contohnya seperti ini. Dan ini contoh-contoh juga patung yang ada di pulau kita. Ya. Saya tidak ambil jauh-jauh, saya langsung ambil dari khususnya di pulau kita supaya anak-anak tahu, karena di pulau kita juga memiliki sebuah patung yang seperti di Kupang yang namanya patung WZ Yohanes itu yang terpampang di rumah sakit umum di Kota Kupang itu. Jadi ini menyangkut dengan kita punya pembelajaran dari SBDP. Nanti di dalam pembelajaran ini kan ada LKPD-nya juga seperti pada pembelajaran PKN itu. Nah, di LKPD 2 itu kan ada kolom-kolom yang harus kalian isi. Contohnya pembuatan patung plastis itu seperti apa. Cara pembuatannya itu jelas di situ. Nanti sebentar anak-anak tolong buatkan kembali, dikerjakan LKPD yang Pak sudah bagikan itu. Pak tidak perlu tayangkan lagi di sini karena Pak sudah bagikan. Jadi tinggal lihat di laptop kalian masing-masing saja. Nah, di sini Pak ada suatu aplikasi baru yang kita pakai lagi, yaitu Quizzes dalam pembelajaran ini. Ya, di dalam pembelajaran kita ini Pak hadirkan satu aplikasi baru untuk melatih ataupun setidaknya kita mereview kembali akan apa yang kita pelajari hari ini. Di situ ada soal-soalnya. Ada 10 soal yang wajib dikerjakan oleh kalian semua. Nah, di sini silakan masuk ke aplikasi yang namanya Quizzes. Nanti tinggal Pak kasih kodenya dari sini, kalian langsung enter masuk ke dalam. Silakan. Saya berikan waktu. Ada yang sudah masuk, saya langsung kasih kodenya dari sini, dari WA, saya langsung japri ke grup, saya langsung ke grup kita, itu Pak sudah kirim, tinggal anak ikut saja. Ada kodenya itu, masuk. Jadi langsung Pak kontrol dari sini ya, pengerjaannya itu. Silakan. Oke, sudah ada 5 orang yang masuk ini. Silakan, cepat. Ini ada pengerjaannya juga di sini. Jadi kita memanfaatkan teknologi-teknologi ini dalam proses pembelajaran daring kita ini. Jadi setidaknya pembelajaran kita ini menyenangkan di hari ini. Baik. Oke, kalau sudah, saya langsung berikan nilai di sini ya, supaya anak-anak bisa langsung melihat. Ya. Oke. Kalau begitu, mudah-mudahan di hari ini pembelajaran kita tentang pembuatan patung dan penerapan sila 5 Pancasila di dalam kehidupan kita boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, serta boleh ada terus dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita itu akan lebih baik. Karena di dalam
pembelajaran ini kita diajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai antara satu umat dengan umat yang lain. Contohnya, orang sedang beribadah, teman lain sedang beribadah, kita juga harus menghargainya itu. Ya. Orang teman lain sedang berbicara, kita menghargai akan pembicaranya itu. Memberikan pendapat, kita menghargai akan pendapatnya, masukannya, begitu. Argumentasi daripada setiap teman kita harus menghargai akan itu, karena itu semua tertanam di dalam Pancasila, ya. Nilai-nilainya itu ada semua, ya. Jadi melalui Zoom meeting ini bukan hanya saja Pak menjelaskan, tapi anak-anak juga tahu akan pembelajaran kita di hari ini. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Pak berikan kesempatan mengenai materi ini. Ada yang mau bertanya, silakan ya. Mungkin 2 orang cukup supaya kita tidak terlalu lama-lama di sini karena kita juga kadang kendala dengan jaringan ya. Baik. Ada? Ya, silakan. Oke. Kalau sudah ada, ya, silakan. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menjawab? Ada anak-anak lain yang mau menjawab? Silakan Kakak Agus silakan menjawab. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya. Ya, terima kasih Kakak Agus ya. Baik. Baik, habis ini kan ada tugasnya juga. Ya, tugas daripada LKPD itu. Silakan anak-anak mereview kembali, melihat kembali, lalu mengerjakan kembali akan tugas yang Pak berikan itu. Bisa sama kakak atau teman-teman sejawat di situ, bisa saling untuk membantu. Mungkin bisa minta dari bantuan orang tua juga bisa ya. Dari situ nanti Pak selesai ini Pak akan melakukan penilaian hasil belajar juga ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita pertemuan kita di hari ini, pembelajaran kita di hari ini. Anak-anak bisa salah seorang pimpin kita di dalam doa, silakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Baik sekali berdoanya. Ini anak sekolah minggu ini, makanya doanya sama seperti di sekolah minggu. Baik, terima kasih ya. Selesai itu kita sama-sama menyanyikan lagu saja kok, atau mendengarkan lagunya saja dari sini. Habis itu kita keluar. Ya, kita dengarkan lagunya sebentar. Ini lagu Indonesia Raya ya, supaya kita dalam pembelajaran kita hari ini lebih jelas. Terima kasih. Mungkin begitu saja Ibu Meti. Terima kasih waktu dan kesempatan saya kembalikan.